Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 14 September 2022, gereja merayakan pesta salib suci. Kita mengenal ada Ordo Salib Suci, OSC. Pesta ini saudara-saudari berkaitan dengan penemuan salib suci oleh Santa Helena, ibu dari Santo Kaisar Konstantinus. Konon ketika Raja Persia menaklukkan tanah suci dan menduduki Yerusalem, dia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian ketika Kaisar Romawi Heraklitus mengalahkan Persia, salib Tuhan lalu dikembalikan ke Yerusalem atas tuntutannya. Heraklitus sendiri memikul salib Tuhan hingga ke puncak Golgota. Pada abad keempat salib itu ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus. Lalu sebuah gereja dibangun di sana sebagai penghormatan terhadap salib suci, salib Tuhan itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, saya Romagus C. Ceser mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Anak Manusia harus ditinggikan di atas salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kunci utama keselamatan adalah percaya kepada Yesus yang tersalib. Maka salib menjadi tanda kemenangan. Ketika membuka ibadah atau doa, misa dan sebagainya, seringkali kita diajak, marilah kita menandai diri kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus atas maut. Maka kita dengan bangga meletakkan tanda salib atas diri kita untuk mengingatkan kita akan pengorbanan salib Kristus. Bahwa keselamatan kita tidak murah, bahwa keselamatan kita melalui korban salib Kristus. Hari ini saudara-saudari kita merayakan pesta salib suci. Latar belakangnya sudah saya katakan pada awal dari renungan ini. Gereja mengajak kita untuk menghormati salib Yesus sebagai tanda dan jalan keselamatan. Salib suci mengingatkan kita betapa agung dan besar kasih Allah kepada manusia ciptaannya. Karena itu, kutipan Injil Yohanes tadi diawali dengan sebuah peneguhan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Keagungan dan kebesaran kasih Allah itulah yang menjadi kenyataan dalam diri Yesus, putranya yang tunggal yang rela mengorbankan dirinya di atas salib demi keselamatan kita. Salib
menjadi lambang pengorbanan dan kemenangan, lambang keselamatan dan kebahagiaan. In cruce salus. Begitu sebuah kata mutiara bahasa Latin yang berarti pada salib ada keselamatan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus di jalan salibnya menuju kemuliaan, menuju kebahagiaan. Kalau kita melihat pengalaman hidup kita yang beraneka warna, kadang-kadang saudara-saudari, salib sebagai lambang korban selalu muncul dalam macam-macam rupa pengalaman. Apakah itu sakit, apalagi sakit yang berkepanjangan, apakah itu pergumulan yang berat dan panjang, apakah itu bentuknya kegagalan, bentuknya penindasan, bentuknya percekcokan yang tiada ujung, bentuknya perselisihan, penderitaan, dan macam-macam pergumulan yang lain. Yang seakan-akan saudari-saudara menghilangkan sukacita kita. Yang kadang-kadang membuat kita bertanya, apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, mengapa Dia tidak peduli ketika saya mengalami macam-macam pergumulan, macam-macam kesesakan? Saudari-saudara umat beriman terkasih, hidup sebagai orang Kristiani memang tidak pernah menjamin bahwa kita lalu kemudian bebas dari salib, bebas dari penderitaan, bebas dari macam-macam tantangan pergumulan. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata bahwa untuk layak menjadi muridnya orang harus berani menyangkal diri, berani memikul salib, dan berani mengikuti Dia, mengikuti cara hidupnya, mengikuti jalan yang Dia tempuh menuju kepada kemuliaan. Saudari-saudara, sebagai orang Kristiani, kita tidak bisa menolak salib. Kita tidak boleh menolak salib. Apapun bentuknya dalam pengalaman hidup kita. Karena saudari-saudara, sekali kita memilih untuk mengikuti Yesus, maka salib itu sudah ada dalam bayangan, di belakang, di pundak kita. Maka dengan perayaan salib suci, moga-moga kita diteguhkan, dikuatkan untuk mensyukuri rahmat penebusan melalui salib Kristus, dan juga dikuatkan untuk mampu memikul salib-salib hidup kita masing-masing, apapun bentuknya. Semoga kita diteguhkan saudari-saudara bahwa salib itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari, bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi yang harus diterima, dijalani dengan belajar pada Yesus yang setia memikul salibnya. Dan percayalah bahwa pada ujung salib ada kemenangan jaya. Bahwa pada ujung salib ada keselamatan, ada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, betapa agung cintamu kepada kami. Betapa besar kasih sayangmu untuk menyelamatkan kami manusia. Karena begitu besar kasihmu, engkau menerima salib. Engkau memikulnya dengan setia. Dan engkau mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Semoga setiap kali kami memandang salibmu, kami ingat betapa berat, betapa besar kasihmu. Dan semoga dengan itu kami memperoleh kekuatan, peneguhan untuk memikul salib-salib hidup kami masing-masing. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan
Semua orang yang saat ini sedang bergumul dengan salib-salib kehidupan, penderitaan yang berkepanjangan, pergumulan yang hebat, penindasan, percekcokan, sakit yang berkepanjangan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan macam-macam pengalaman salib. Teguhkan mereka agar berani menerima, berani memikulnya dengan setia, dan semoga pada akhirnya Engkau boleh menganugerahkan damai sejahtera kepada mereka semua. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.